selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas salah satu topik di dalam bilangan kompleks, yaitu persamaan kompleks. Persamaan kompleks ini lebih banyak kita akan menggunakan prinsip-prinsip penyamaan antara ruas kiri dengan ruas kanan, dan tentu saja kita akan menggunakan prinsip conjugate di dalam menyelesaikan persoalan persamaan kompleks ini. Nah, kita langsung saja. Saya akan menuliskan beberapa kasus yang berkaitan tentang persamaan kompleks. Yang pertama, misalkan X ditambah IA pangkat 2 sama dengan 2IX. Nah, ini adalah sebuah persamaan kompleks. Kemudian yang kedua, ada X ditambah IA dibagi dengan X dikurang IA, ini sama dengan I. Ini juga merupakan sebuah persamaan kompleks. Dan yang ketiga, ada juga harga mutlak atau modulus dari X ditambah Y itu sama dengan X ditambah Y. Nah, dari ketiga jenis persamaan kompleks yang sudah saya tuliskan, maka tentukan yang menjadi sebuah pertanyaan adalah tentukan nilai X dan Y dari persamaan di atas. Nah, sekali lagi bahwa 1, 2, dan 3 itu adalah salah satu contoh persamaan kompleks. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Maka kita lihat dulu mekanisme penyelesaian soal nomor 1. Kita jawab dulu. Solusi nomor 1. Nah, kita tahu bahwa X ditambah IA pangkat 2 sama dengan 2X. Nah, dengan cara biasa kita mencoba membuka kurung, yaitu tentu kita perkalikan X kuadrat berarti 2 di XY ya. Nah, kemudian I tentu sama dengan Y pangkat 2 sama dengan 2IX. Nah, kita kumpulkan sesamanya variabel yang tidak mengandung I, yaitu tentu saja adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian kita tuliskan, kumpulkan sesamanya yang mengandung variabel imajiner, tentu adalah 2XY. Nah, demikian pula di sini I sama dengan 2X. Nah, untuk yang ini sama dengan 0, karena di ruas kanan tidak ada besaran yang real, dan yang ini sama dengan 2X ya, dan yang ini sama dengan 0. Nah, sehingga dari penyamaan ruas kiri dan ruas kanan
kita dapatkan solusi bahwa X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0, dan tentu saja 2X ya, 2X, nah 2X sama dengan 2XY, sehingga di sini kita dapatkan Y sama dengan 1. Nah, kalau Y sama dengan 1, maka X kita dapatkan 1, pangkat 1 berarti pangkat 2 di sini. Nah, artinya nilai 1 ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan ini sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan 1. Ya. X kuadrat sama dengan 1. Dengan demikian kita dapatkan nilai X1 itu plus 1 dan X2 adalah min 1. Jadi nilai X itu adalah plus 1 dan min 1, sedangkan nilai Y sama dengan 1. Nah, itu untuk solusi nomor 1. Nah, selanjutnya bagaimana halnya dengan untuk solusi nomor 2? Kita lihat nomor 2, saya tulis dulu soalnya. Nomor 2 itu adalah X ditambah IE, kemudian X dikurang IE sama dengan I. Nah, yang penting untuk kita lakukan sekali lagi, jika kita menemukan sebuah pembagian daripada bilangan kompleks, maka kita perkalikan bagian penyebut, konjugasi daripada bagian penyebut. Konjugasinya adalah, kita lihat dulu. Jadi kalau X, Y, ya, konjugasinya ini tentu sama dengan X ditambah Y Nah, selanjutnya adalah kita tinggal mengalihkan bagian persamaan atas ya dengan konjugasi dari bagian penyebutnya. Ini sama dengan I. Nah, tentu kalau kita kalikan ini, maka kita dapatkan X kuadrat ini kan sama dengan pangkat 2 ditambah ya 2IXY dikurang Y kuadrat ya. Yang di bawah karena dikonjugasikan, maka kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan I. Ya. Oke, nah selanjutnya kita tinggal menyelesaikannya. X kuadrat kurang Y kuadrat ya, ditambah I 2XY, kemudian yang di ruas kiri kita kali silang X kuadrat Y kuadrat ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini sama dengan ya, kemudian yang bagian ini sama dengan 0, karena untuk komponen di ruas kanan tidak ada bilangan real, sehingga kita bisa tuliskan bahwa X kuadrat dikurang Y kuadrat, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0,
sehingga X kuadrat per Y kuadrat, sehingga kita dapatkan X sama dengan Y. Kemudian berikutnya untuk komponen I kita dapatkan 2XY sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tentu kita ganti X ya, kita ganti Y dengan X kuadrat. Jadi ini kita ganti ya, sehingga kita dapatkan 2X kuadrat. Kita dapatkan 2X kuadrat ya, karena kita sudah ganti X kuadrat ditambah Y kuadrat, sehingga pindah ke sini X kuadrat sama dengan Y kuadrat, atau sama saja X sama dengan Y. Dengan demikian bahwa X dan Y untuk semua nilai harga atau nilai atau harga ya, step harga, di mana X sama dengan Y. Artinya apa? Berapapun X-nya kita bisa masukkan. Apakah mau masukkan 0, mau masukkan 1, mau masukkan 2, mau masukkan 3. Jadi untuk semua nilai sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat untuk soal nomor ketiga. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah 1 dikurang X ditambah YE. Nah, ini harga mutlak sama dengan X ditambah YE. Nah, tentu kita kumpulkan terlebih dahulu yang sesamanya bilangan real. Ini 1 dikurang X ya, kurang Y, harga mutlak X tambah YE. Dan kita sudah tahu bahwa untuk menentukan harga mutlak ya, tentu sama dengan 1 dikurang X kuadrat ditambah akar, kemudian X ditambah YE. Nah, di ruas kiri maupun ruas kanan ya, kita pangkat duakan. Nah, masing-masing baik di ruas kiri maupun ruas kanan kita pangkat duakan, sehingga kita dapatkan ini 1 kurang X kuadrat, ini karena pangkat 2 min ya, jadi plus, jadi tetap min Y kuadrat. Kemudian ini adalah X ditambah YE pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tinggal membuka kurung dengan cara mengalihkan ini sama dengan 1 kurang 2X ditambah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian yang di sini kita dapatkan X kuadrat ditambah I 2XY ya. Karena ini tambah, akhirnya dapat sama dengan Y kuadrat. Oke. Nah, apa yang perlu kita hilangkan ini bisa hilang ya. Ini dengan ini bisa hilang, kemudian ini dengan ini bisa hilang, sehingga yang tersisa adalah 1 kurang 2X sama dengan I ya, 2XY
2i 1 kurang 2x. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa yang ini di ruas kiri tambah 0, demikian pula ini yang di sebelah tambah 0. Jadi akhirnya kita dapatkan bahwa 1 kurang 2x sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 1, ini min, berarti x kita dapatkan sama dengan berapa? Sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya untuk 2xy ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan untuk y sama dengan 0. Nah, beginilah yang dimaksudkan sebagai persamaan kompleks. Jadi hanya menyamakan antara ruas kiri dengan ruas kanan, dan tentu saja kita lakukan beberapa operasi-operasi bilangan. Nah, selanjutnya kita masuk persoalan yang kedua, bagian B. Persoalan grafik fungsi kompleks. Nah, untuk grafik fungsi kompleks ini kita hanya ingin menentukan berapa bahwa jenis grafik yang ditampilkan dari sebuah persamaan kompleks, apakah membentuk garis lurus, apakah merupakan sebuah lingkaran, apakah sebuah elips, apakah sebuah hiperbolik, ataukah apakah sebuah parabolik. Dan kenapa? Karena ternyata untuk persamaan kompleks, setelah dilakukan operasi-operasi, hasil akhirnya itu memiliki pola persamaan-persamaan yang saya sebutkan tadi, seperti persamaan garis, persamaan lingkaran, persamaan elips, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita tidak perlu menggambarkan, kita hanya cukup mengetahui karakteristik dari persamaan tersebut, apakah masuk persamaan garis ataukah lingkaran. Nah, untuk itu saya akan memberikan 3 buah ada 4 buah kasus ya. Yang pertama, kita misalkan set dikurang set sama dengan 5, nomor 1, nomor 2 set dikurang 1, harga mutlaknya sama dengan 2, dan nomor 3 adalah set sama dengan 4 kurang y kuadrat, dan nomor 4 adalah jadi maksudnya real dari set kuadrat sama dengan 4. Nah, ada 4 buah persamaan kompleks yang kita akan identifikasi. Identifikasi, jadi pertanyaannya kita ingin mengidentifikasi persamaannya. Jadi kita ingin mengidentifikasi persamaannya. Apakah persamaannya itu ternyata setelah diolah dia masuk persamaan garis, persamaan lingkaran, persamaan elips, maupun persamaan hiperbola. Nah, oleh karena itu tentu saja perlu pengetahuan tentang persamaan-persamaan yang saya sebutkan tadi. Nah, kita mulai dulu soal nomor 1. Kita lihat solusi. Nah, soal nomor 1 dinyatakan set kurang set sama dengan 5. Nah, tentu saja dalam hal ini set adalah x ditambah IA.
Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa set itu adalah X ditambah IA. Jadi saya tulis dulu bahwa set itu adalah X ditambah IA. Itu yang kita ketahui. Sehingga untuk konjugasinya ini tentu X dikurang IA sama dengan 5 ya. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikannya. X dengan X kan sudah bisa hilang, berarti buka kurung dulu, X tambah IA dikurang X ditambah IA sama dengan 5 ya. Berarti X-nya hilang, jadi tinggal tinggal 2 IA sama dengan 5 ya. Oke. Nah, sorry ini kita ada harga mutlaknya di sini ya. Kita gunakan harga mutlak. Ya, kita gunakan harga mutlak di sini. Jadi kalau begitu ini harga mutlak. Nah, sehingga kita dapatkan harga mutlaknya ini sama dengan 2Y ya. Sehingga kita dapatkan 2Y ya sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5/2. Nah, ini adalah persamaan garis. Nah, tentu kalau kita gambarkan grafiknya, maka ini sumbu X, ini sumbu Y, maka Y sama dengan 5/2, itu tak lain adalah ini. Jadi masuk kategori sebagai persamaan. Nah, ini persamaan garis adalah 5/2. Jadi ini masuk kategori persamaan garis. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi nomor 2. Nomor 2 yaitu harga mutlak set dikurang 1 sama dengan 2. Oke. Tentu kita akan menyelesaikannya. Kita mengeluarkan dulu setnya. Setnya itu adalah X tambah Y. Jadi saya tulis gini, X kurang 1 ditambah Y harga mutlak sama dengan 2. Sehingga kalau harga mutlaknya kita dapatkan X kurang 1 pangkat 2 ditambah Y kuadrat pangkat 2. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Lihat dari persamaan ini. Maka persamaan ini mirip dengan X dikurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2. Nah, ini adalah kita sebut sebagai persamaan lingkaran. Oke. Jadi kelihatan bahwa untuk ini dia masuk kategori apa? Persamaan lingkaran dengan pusat lingkarannya adalah di koordinat. Nah, di koordinat mana? Itu bisa kita lihat dari sini. X, jadi X kurang 1 sama dengan 0, tentu X sama dengan 1. Y-nya di sini sama dengan 0, jadi di koordinat 1,0. Karena kalau ini koordinat pusat senternya, pusat lingkaran, itu adalah A, B. Oke,
Jadi nomor 2 itu menunjukkan sebuah persamaan lingkaran dengan pusat lingkaran 1,0. Oke, kita lihat lagi untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah set sama dengan 4 kurang Y kuadrat. Ya. Ini setnya ini harga mutlak berarti X kuadrat ditambah YA, harga mutlaknya sama dengan 4 dikurang Y kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini adalah, ini N, tidak ada kuadratnya ini ya. Jadi tidak pakai kuadrat. Nah, tentu kalau kita ingin mencari harga mutlaknya berarti kita dapatkan di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu adalah harga mutlak ya. Nah, harga mutlak X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kita akarkan. Nah, itu untuk menentukan. Kemudian 4 dikurang ini tidak ada faktor Y kuadrat di sini di dalam soal di sini ya. Kalau saya ya tidak ada faktor Y kuadrat. Jadi ini tidak ada faktor Y kuadrat. Jadi cuman 4 kurang Y. Jadi 4 kurang Y. Jadi tidak ada faktor kuadrat. Nah, oke, kita lanjut lagi. Sehingga kalau masing-masing ruas kiri ini dipangkat 2 kan ya, maka akan kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ya, kurang 8Y, kemudian ditambah Y kuadrat. Oke, ditambah Y kuadrat. Sehingga ini kita tulis hilangkan Y kuadrat, maka kita dapatkan misalkan 8Y nya kita pindahkan di sini jadi plus ya. Kemudian X kuadrat kita pindahkan ke sini terus tambah 16. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min 1/8 X kuadrat ditambah 16 bagi 8 sama dengan 2. Nah, perlu saya jelaskan bahwasannya Y ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini adalah sebuah persamaan parabola. Nah, sekarang kita coba lihat, bandingkan dengan persamaan ini. Kita dapatkan Y sama dengan min 1/8 X kuadrat ditambah 2. Maka ini adalah persamaan parabola di mana parabolanya adalah terbuka ke bawah. Jadi tentu terbuka ke bawah untuk X sama dengan 0, maka di sini 2. Jadi bentuk grafiknya adalah seperti berikut. Ya. Itu adalah persamaan parabola, tentu dengan gradien. Ya. Nah, tentu kalau kita ingin mencari titik potong ini, maka kita mengambil untuk Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti minus 2 ya. Jadi kalau kita mau menentukan ini pindahkan jadi untuk kita ambil untuk Y sama dengan 0, maka kita dapatkan minus 2 1/8 X kuadrat. Berarti min ya, X kuadrat sama dengan 16. Berarti X12 akar 16 memiliki nilai
plus 4 dan min 4. Berarti di sini adalah 4 dan di sini adalah minus 4. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mengetahui bahwa persamaan ketiga itu adalah masuk dalam kelompok persamaan parabola. Nah, berikutnya kita lihat untuk yang bagian keempat. Bagian keempat itu adalah re set kuadrat sama dengan 4. Jadi kalau ada simbol re dalam kurun set, berarti yang kita ambil adalah bagian komponen real. Sehingga kalau ini kita selesaikan real ya, berarti set kuadrat itu berarti x ditambah IA pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan re berarti x kuadrat ditambah I 2xy dikurang ya, ini dikurang y kuadrat, re nya re dikurang y kuadrat. Nah, sama dengan 4. Oke. Sehingga kalau re kita hilangkan re-nya, maka yang tertinggal itu adalah hasilnya adalah x kuadrat, bukan tambah, tapi adalah kurang y kurang 4. Oke. Nah, ini bisa kita tulis x kuadrat kurang y sama dengan y kuadrat kurang 4 sama dengan 1. Nah, ini masuk persamaan hiperbola ya, masuk persamaan hiperbola. Jadi kalau kita menggambarkan persamaan hiperbola, jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Karena yang bagian negatifnya ini adalah sumbu y, maka dia punya gambar hiperbola. Jadi hiperbola itu seperti ini modelnya. Oke. Baik, demikianlah penjelasan bagaimana menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang persamaan kompleks. Nah, semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.